Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agus Berbagi, bikin cerdas tiada batas. Apa kabar ibu bapak sekalian? Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan kelima terkait sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan. Pada kali ini di hari kelima adalah tentang bela negara. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad. Baik ibu sekalian, terkait dengan materi bela negara di hari kelima ini. Nah, pada topik bela negara ini kompetensi yang diharapkan nanti kita memahami tentang konsep bela negara. Yang kedua, menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ketahanan nasional. Baik, apa sih sebenarnya itu bela negara? Jadi bela negara itu merupakan sebuah sikap patriotisme seorang individu, kelompok atau komponen lain dari suatu negara. Nah, apa itu patriotisme sendiri? Yaitu adalah sikap atau sifat cinta, kecintaan dan rela berkorban terhadap negara. Itulah yang disebut dengan patriotisme. Secara fisik berarti mempertahankan negara dari serangan fisik atau agresi pihak luar yang mengancam keberlangsungan negara. Sedangkan secara non fisik, bela negara itu adalah upaya memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, kerja sosial, peningkatan moral maupun upaya lainnya. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran, maka masuk di kategori secara non-fisik ini, yaitu sebagai sebuah upaya untuk memajukan anak-anak bangsa, untuk memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan. Adapun tujuan dari bela negara itu sendiri adalah yang pertama untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan dari bela negara adalah melestarikan budaya bangsa. Kita ketahui budaya bangsa di Indonesia ini sungguh sangat multi, sehingga disebutlah dengan istilah multikultural. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tujuannya untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Dan yang kelima adalah untuk menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara Indonesia. Itulah tujuan bela negara. Sedangkan fungsinya, yang pertama untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Kita ketahui wilayah negara kita Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga untuk menjaga keutuhan tersebut perlu kita meningkatkan bela negara. Yang ketiga, fungsi dari bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membela negaranya dari segala macam ancaman dan tantangan serta gangguan. Dan yang terakhir, fungsi dari bela negara itu adalah merupakan panggilan sejarah. Karena kita ketahui bagaimana sejarah negara kita dari belenggu penjajahan hingga mencapai negara yang merdeka. Selanjutnya terkait manfaat dari bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin, tepat waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua,
Manfaatnya membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan yang pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Yang kelima, untuk melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri ataupun juga kelompok. Yang keenam, manfaatnya untuk membentuk keimanan dan ketakwaan pada agama yang dianut oleh individu-individu. Yang ketujuh, manfaatnya adalah untuk berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, untuk melatih ketepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, manfaatnya untuk menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir, manfaat dari bela negara adalah untuk membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli kepada sesama. Itulah manfaat dari bela negara. Selanjutnya, unsur-unsur apa saja dalam membela negara ini? Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, unsur kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, pegangan hidup. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, unsur-unsur bela negara dan memiliki kemampuan awal untuk membela negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip bela negara. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan merupakan hak bagi semua dan segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan prinsip yang terakhir adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itulah prinsip bela negara. Sedangkan regulasinya terkait dengan bela negara adalah yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu bahwasannya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ya. Jadi di pasal 30 ayat 1 ya. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan bangsa. Juga ada di TAP MPR nomor 6 tahun 73 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954, Undang-Undang nomor 20 tahun 82, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, termasuk Undang-Undang nomor 56 tahun 99 tentang rakyat terlatih, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 9 ayat 1. Nah,
dari prinsip tadi, manfaat serta tujuan. Terus bentuk dan wujud bela negara itu seperti apa? Sebagaimana pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 itu menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu diselenggarakan melalui satu, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Dan terakhir, bentuk dan wujud dari bela negara adalah pengabdian sesuai dengan profesi kita masing-masing. Itulah bentuk dan wujud dari bela negara. Selanjutnya, bagaimana bentuk dan wujud bela negara di lingkungan keluarga, di masyarakat, di sekolah, dan di negara. Bentuk dan wujud bela negara di keluarga, yaitu dengan menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Itu sudah merupakan wujud dari bela negara. Juga membentuk keluarga yang sadar akan hukum, sadar akan aturan-aturan yang berlaku di keluarga, meningkat di masyarakat. Seperti apa? Bentuknya bisa dengan menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, seperti ronda, siskamling. Sehingga dengan begitu juga kita bisa menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Saling terpositif antar masyarakat, saling membantu, saling menjaga kebersihan. Itu juga merupakan bentuk dari bela negara. Sedangkan di sekolah, dengan meningkatkan imtak dan iptek, peningkatan ketakwaan dan pengetahuan siswa di sekolah, juga dengan menaati tata tertib sekolah, itu juga merupakan sebuah bentuk dan wujud bela negara. Dan dalam lingkungan negara, dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktu, mengikuti, mematuhi peraturan-peraturan yang ada, yang berlaku, baik melalui keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara. Karena kita ketahui ketika bela negara sudah terwujud dalam kehidupan keluarga, keluarga satu, keluarga dua, keluarga, maka dalam satu kampung itu akan baiklah. Ketika satu kampung baik, maka satu dusun akan baik. Satu dusun baik, satu dusun ini baik, maka satu desa dalam masyarakat itu menjadi baik. Ditambah lagi, satu desa sudah baik, desa yang lain baik, maka satu kecamatan akan baik. Kecamatan satu baik, 2, 3 baik, maka satu provinsi akan baik. Provinsi satu baik, maka sebuah negara akan menjadi baik. Maka terbentuklah kehidupan yang harmonis dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan dengan membela negara. Itulah bentuk dan wujud bela negara. Dan perlu kita ketahui, tentunya dengan keadaan yang beragam di Indonesia ini, tentunya ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di mana ancaman itu merupakan sebuah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan kritis. Jadi ancaman tentunya ada dari dalam dan ada dari luar. Bagaimana dengan ancaman dari luar? Contohnya adalah adanya agresi, adanya pelanggaran wilayah oleh negara lain, seperti batas teritorial, adanya spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Itulah bentuk ancaman dari luar. Adapun ancaman dari dalam, seperti halnya pemberontakan bersenjata, adanya konflik misal di daerah-daerah
lain, adanya aksi teror termasuk sabotase, adanya aksi kekerasan yang berbau sara ya. Kita ketahui contohnya dulu antara di Kalimantan gitu ya, antara suku Dayak dan Madura. Jadi kadang hal-hal seperti itu menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional. Juga adanya gerakan separatis ya, upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Seperti yang terjadi apa yang sudah menjadi Timur Leste. Itulah salah satu yang sudah terjadi. Termasuk ancaman dari dalam adalah adanya pengrusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan ini akan mengancam akan ketahanan nasional, baik lingkungan di sekitar maupun lingkungan yang sifatnya luas. Itulah bentuk ancaman yang bisa mengganggu dan bisa mengancam terhadap ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, tantangan. Di mana tantangan itu adalah sebuah hal atau usaha yang dapat menggugah kemampuan. Seperti misalnya wilayah perbatasan yang relatif jauh dari pantauan pemerintah pusat. Seperti di daerah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita. Itu akan menjadi tantangan buat kita terhadap ketahanan nasional. Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai, kecenderungan masyarakat setempat kepada negara tetangga. Inilah yang terjadi. Ini menjadi tantangan buat kita, terutama di perbatasan utara. Sehingga di sana juga adanya penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan tersebut. Ada maraknya penyelundupan, pemalsuan dokumen, bahkan pemanfaatan jalan setapak. Termasuk terjalinnya hubungan keluarga di antara masyarakat perbatasan, antara orang Indonesia dengan masyarakat penduduk tetangga negara kita. Termasuk tenaga kerja. TKW-TKI kita sudah banyak yang menjadi tenaga kerja di negara di luar negeri. Termasuk banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan. Kita ketahui seperti di daerah Natuna, daerah Pulau Sipadan. Dan yang terakhir bentuk tantangan adalah adanya kesenjangan tingkat ekonomi. Ini juga menjadi tantangan terhadap ketahanan nasional, sehingga mereka lebih memilih berada di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Bahkan gara-gara tingkat ekonomi di perbatasan yang sangat rendah menyebabkan dia lebih cenderung kepada negara tetangga kita. Itulah tantangan terhadap ketahanan nasional. Dan hambatan-hambatan juga yang dihadapi, misalnya biasanya hambatan ini berasal dari diri sendiri yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Misalnya seperti adanya sikap apatis terhadap perubahan atau kemajuan. Selalu apatis, tidak percaya diri, termasuk sikap kurang percaya diri. Kita selalu merasa lemah, selalu menghebatkan orang luar negeri. Termasuk kita juga mudah merasa puas dengan pencapaian kinerja. Padahal tantangan masih ada di depan kita. Terutama hambatannya itu adalah sikap individualistik, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, inilah yang akan memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sikap individual inilah yang menyebabkan keegoan di antara kita, sehingga dalam dunia pendidikan sekarang ini lebih diutamakan adalah sikap kebersamaan, gotong royong dan kolaborasi. Termasuk yang menjadi hambatan terhadap ketahanan nasional di Indonesia ini adalah sikap kurang disiplin.
ini menjadi permasalahan yang utama di negara kita. Termasuk sikap tidak mau bekerja keras, pengennya leye-leye, pemalas. Itulah hambatan-hambatan yang bisa mengancam ketahanan nasional. Selanjutnya tentang gangguan terhadap ketahanan nasional, di mana gangguan itu adalah sebuah usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsensual atau tidak terarah. Seperti yang sudah terjadi di negara kita, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, termasuk pelanggaran wilayah laut oleh kapal-kapal asing yang sering mengganggu, sehingga banyak kapal asing yang mengambil kekayaan laut kita. Adanya intervensi asing terhadap masalah dalam negeri, adanya kasus-kasus TKI di luar negeri, termasuk gangguan hubungan dengan negara tetangga yang kurang harmonis, ini juga bisa mengganggu terhadap ketahanan nasional. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah terkait bela negara, bagaimana kita harus mempunyai rasa percaya diri, rasa patriotisme untuk selalu membela negara kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai individu membela diri kita, keluarga, masyarakat, sekolah, dan terakhir sampai ke tingkat nasional negara kita. Semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.